Angkutan barang akan dicoba dikembalikan melalui jalur sungai, yaitu diangkut dengan menggunakan jukung atau kelotok. Kemudian dilanjutkan pengangkutannya melalui jalur darat dengan menggunakan mobil, taksi, atau BRT. Sehingga moda transportasi yang ada di Banjarmasin akan saling terhubung melalui adanya shelter atau dermaga. Angkutan barang akan dicoba dikembalikan melalui jalur sungai, yaitu diangkut dengan menggunakan jukung atau kelotok. Kemudian dilanjutkan pengangkutannya melalui jalur darat dengan menggunakan mobil taksi atau BRT. Sehingga moda transportasi yang ada di Banjarmasin akan saling terhubung melalui adanya shelter atau dermaga. Dikarenakan di setiap shelter sudah menunggu mobil-mobil yang siap untuk mengangkut barang-barang yang dibeli warga di beberapa pasar di kota Seribu Sungai ini. Demikian diperintahkan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Transportasi Aprijadi Wahyutakuni Prima TV. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin ini menyatakan, sejak zaman dahulu jalur transportasi di Banjarmasin dikenal melalui sungai. Namun bertambahnya penduduk akhirnya transportasi beralih ke darat. Melalui rancangan peraturan daerah ini, kembali akan dicoba ujar Aprijadi untuk mengembalikan menghidupkan transportasi sungai yang saling terkoneksi antara jalur darat dan sungai. Shelter itu harus terkoneksi dengan angkutan umum, angkutan massal tadi. Selain angkutan massal juga shelter itu nanti harus berada di titik-titik strategis. Artinya dia tidak jauh, umpamanya dia mau ke Sudi Mampir itu kan, di situ ada satu di Harumane sana. Terus dia mau ke pasar udah tinggal jalan kaki sedikit. Terus dia mau ke tempat lain, titik lain itu ada nanti salah satu tempat stay-nya angkutan umum. Atau tempat halte-nya angkutan umum. Jadi dia begitu Mas. Mau pulang nanti dia tinggal menuju tempat itu lagi. Terkoneksi maksudnya Pak? Koneksi semua. Cuman ini kan harapan kita bersama. Artinya kembali lagi ke bagaimana nanti kita bisa menjadikan ini sebagai satu sistem yang mengatur, bukan untuk diatur, tapi masyarakatnya akhirnya mau mengatur diri sendiri. Anggota fraksi Partai Amanat Nasional ini menyatakan, sistem ini harus cepatnya dilakukan lantaran menghindari kemacetan yang saban tahun terus meningkat. Bahkan kehadiran dari Raperda Penyelenggaraan Transportasi ini karena menutup kemungkinan akan menghidupkan moda-moda transportasi yang ini sudah mati suri. Karena nantinya seberatan akan menyesuaikan dengan moda transportasi yang sudah tersedia. Manfaatkan itu tentu fasilitas yang sudah ada. Ya, artinya kan angkutan umum yang milik Pemko yang sudah ada itu tinggal jalurnya aja kita fokuskan ke titik-titik yang nantinya ada shelter. Habis itu penambahan fasilitas kenyamanan lainnya dan penambahan unitnya. Terkait nanti pemanfaatan fasilitas angkutan seperti taksi kuning itu mungkin akan ada di dalam, tapi itu kan teknis kan. Teknis itu tentu ada hubungannya dengan regulasi yang lain. Nah, ini kita pertama dulu kita bikin sistem dulu. Sistem koneksivitasnya bahwa semua jalurnya akan terhubung nantinya, seperti itu harapan kita. Dan terhubung ini kita akan membagi porsi. Kalau kita bisa bagi porsi 30% saja pemanfaatan jalur transportasi sungai itu akan sangat membantu pengurai kemacetan yang ada di Kota Banjarmasin. Aprijadi menyatakan rancangan peraturan daerah ini kada hanya mengatasi kemacetan, namun akan membangkitkan gairah perekonomian di jalur sungai wan darat.